Hai anak-anak, selamat pagi. Kamu sudah siap buat ibadah? Nah, Lause Fun Fun mau kasih beberapa aturan sebelum kita memulai ibadah. Dengarkan baik-baik ya. Aturan pertama, pakai baju yang rapi. Aturan kedua, tidak boleh sambil tidur. Aturan ketiga, tidak boleh sambil makan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kejar. Kasih Yesus indah-indah, kejar. Aturan keempat, tidak boleh sambil main. Nah, anak-anak sudah mendengarkan kan aturannya ada 4. Pakai baju yang rapi, tidak boleh sambil tidur, tidak boleh sambil makan, dan tidak boleh sambil main. Kalau anak-anak sudah siap, mari kita siapkan hati kita beribadah bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kesehatan, memberi kita kekuatan, maka hari ini kita layak memuji Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kita ambil sikap doa yang baik, anak-anak. Kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali boleh memuji Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami bersatu hati memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan, pimpin ibadah pada hari ini sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh merasakan Tuhan ada bersama dengan kami dan kami sungguh-sungguh mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita semuanya bangkit berdiri. Kita telah ditebus oleh Tuhan.
kita dibenarkan oleh Tuhan. Dalam hati kita, kelakuan kita, semua yang kita perbuat sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus hidup benar. I am in right, outright, upright, downright, happy all the time. Kita nyanyikan lagu ini ya, pelan-pelan dulu biar kita belajar. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ come in and cleanse my heart from sin, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Kita bergerak ya. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ come in and cleanse my heart from sin, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Lebih cepat. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ come in and cleanse my heart from sin, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Happy semuanya? Happy. Tuhan membersihkan hati kita menjadi anak-anak yang baik, yang benar. Anak-anak, selama kita tidak ibadah ke gereja, ibadah online, apakah anak-anak bawa Alkitab? Bawa ya, harus tetap bawa ya. Tapi langsung bertanya, apa anak-anak masih ingat urutan-urutan kitab dalam Alkitab? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Sepertinya lebih gampang perjanjian baru ya, sedikit ya. Kita akan nyanyikan lagu ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua kitab-kitab dalam perjanjian baru. Kita nyanyikan ya sama-sama. Tepuk tangan semuanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Anak-anak, siapkan Alkitabnya, boleh duduk. Kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Persiapkan hati untuk firman Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Kita sudah nyanyikan kitab-kitab perjanjian baru. Kita juga mendengarkan firman Tuhan dari kitab perjanjian baru. Kita akan masuk dalam doa. Halo anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah? Kalian semua apa kabarnya? Baik? Lauso Fun Fun senang sekali lihat anak-anak. Karena setiap minggu Lauso Fun Fun bisa dapat foto anak-anak yang sedang beribadah dengan serius. Dan Lauso Fun Fun sama semua lauso-lauso di sini sangat bangga sama kalian. Karena kalian bisa ibadah walaupun di rumah tapi tetap serius. Sekarang kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama
kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Rosa Cia, kenapa mukanya begitu? Aduh, jelek banget tau gak sih? Ini udah hari apa coba? Kenapa kita harus di sini terus? Aku pengen main. Aku pengen ke apa? Pengen makan juga kan? Makan tiap hari juga makan. Maksudnya makan keluar. Aku pengen KFC, aku pengen pizza. Anak-anak juga mau Aku kan? pengen main. Tapi nggak bisa ya. Gak bisa, kenapa? Karena Aku bosan di sini. Karena corona, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Coba deh nanya anak-anak juga nggak bisa kok kemana-mana. Bisa nggak kemana-mana? Coba di sini ke kamar, keluar, meja makan, ke kamar kembali. Berasa terkurung kan di rumah? Bosan. Sama, aku juga begitu. Anak-anak di rumah pasti juga begitu. Tapi ya lo sejajar. Ada satu orang yang merasa terkurung sejak dari lahir. Bohong, gak percaya. Beneran. Nih, aku mau cerita. Lo sejajar mau dengar? Anak-anak di rumah mau denger kan ceritanya Lo Sofen tentang orang yang terkurung dari lahir. Nah, Lo sejajar duduk dulu aja di situ, dengerin aku cerita ya. Sabar ya. Anak-anak masih ingat nggak? Kasihan ya Lo Secacia ngomong-ngomong merasa terkurung. Anak-anak juga pasti merasa terkurung di rumah. Nggak boleh main, nggak boleh pergi, nggak boleh ke ape, nggak boleh berenang, nggak boleh semua. Pokoknya di rumah aja. Tapi seperti yang Lo Seven bilang, ada juga loh orang yang merasa terkurung dari dia lahir. Kenapa ya? Apa gara-gara corona? Apa dulu juga ada virus corona? Bukan. Dengerin baik-baik. Masih ingat nggak murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang menyangkal Tuhan Yesus? Betul, Petrus. Nah, satu kali anak-anak Bapak Petrus dan Bapak Yohanes mau pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Mereka pergi dan hari itu jam 3 petang. Mereka mau pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Di depan Bait Allah itu ada seorang yang lumpuh sejak dia lahir. Ternyata dia lebih terkurung dari kita. Dia gak bisa jalan, dia gak bisa main, dia gak bisa pergi ke mall, gak bisa kemana-mana. Setiap hari harus ada orang yang tolong dia untuk jalan, untuk pergi. Nah, pekerjaan dia adalah meminta-minta di depan pintu gerbang indah namanya, di dekat Bait Allah. Setiap hari Bapak ini pergi ke situ untuk minta-minta uang sama orang yang lewat. Kasihani aku. Itu pekerjaan Bapak itu. Sampai satu kali anak-anak dari jauh dia melihat ada Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Waktu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes sampai dekat dia, lalu dia mulai minta duit. Minta uang, Pak, kasihani aku mau makan, dia bilang. Tapi Bapak Petrus jawab begini, emas dan perak aku tidak punya, tapi yang ada padaku akan aku berikan kepadamu. Bangunlah, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah, kata Bapak Petrus. Dengar, apa kata Bapak Petrus? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Bapak Petrus ambil tangan orang itu. Apa yang terjadi? Kira-kira bisa gak dia jalan? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Ada yang tahu? Tahu? Glowy tahu? Bisa gak kira-kira dia jalan? Jordan tahu? Bisa gak ya kira-kira orang itu jalan? Ih, bener banget. Waktu Bapak Petrus ambil tangan orang itu, suruh dia berdiri, tiba-tiba dia mulai gerakin kakinya. Ih, bisa? Dia gerakin lagi yang satu.
Ih, bisa. Lalu dia mulai jalan. Wah, bisa. Lalu dia lari ke kanan, lari ke kiri. Wah, dia lari-lari. Dan dia senang sekali. Ore, akhirnya aku bisa jalan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil lari-lari, dia memuji Tuhan. Dia senang sekali. Waktu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes lihat itu, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes juga senang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke bait Allah untuk berdoa. Dan orang lumpuh ini ngikutin Bapak Petrus dan Bapak Yohanes dari belakang. Waktu orang-orang yang dekat sana melihat, mereka kaget. Ih, loh, itu kan orang yang biasa duduk minta-minta di pintu gerbang indah itu. Kok sekarang dia bisa jalan? Ih, semua orang heran. Kok bisa ya? Wah, mereka tidak tahu siapa yang buat Bapak itu bisa kembali berjalan. Anak-anak pasti tahu siapa yang buat? Betul, Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, walaupun Bapak Petrus yang mendoakan Bapak itu, tapi kuasanya tetap asalnya daripada Tuhan Yesus. Ingat kata-kata Bapak Petrus. Bapak Petrus bilang gini, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Petrus hanya alat untuk menolong Bapak itu. Tapi yang menyembuhkan orang itu adalah Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Anak-anak, hari ini kalau kita melihat Indonesia, kalau kita melihat dunia, ada banyak orang yang sakit karena virus. Betul, virus corona. Siapa yang bisa menyembuhkan mereka? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa pakai dokter, bisa pakai suster, bisa pakai tenaga medis menjadi alat untuk menolong mereka-mereka yang sakit. Bahkan kalau anak-anak sakit, anak-anak juga bisa datang kepada Tuhan Yesus. Anak-anak berdoa memohon Tuhan menyembuhkan. Tuhan Yesus bisa pakai cara lewat dokter, lewat obat, lewat makanan dan minuman. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita. Yang pasti Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh berkuasa. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia bukan hanya pencipta dunia ini, tapi juga Dia yang menjaga, memelihara, bahkan mampu menyembuhkan setiap manusia ciptaannya. Anak-anak, ingat ya, ketika kamu sakit atau ketika ada orang-orang di sekitarmu yang sakit, entah papa, mama, cici, koko, dede, atau mungkin popo, kungkung, oma, opa, anak-anak doakan, minta tolong Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, sekarang Lausofen mau kita sama-sama berdoa. Lausofen rindu anak-anak juga mau mendoakan orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit karena sakit virus corona. Mari kita mau mendoakan mereka. Tutup mata, lipat tangan, ikuti Lausofen berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Sungguh kami bersyukur mengenal Engkau. Tuhan, saat ini kami mau membawa semua orang yang sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, lewat suster, lewat dokter, lewat semua tenaga medis, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk cerita indah yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, bagaimana tadi ceritanya? Bagus ya? Kita sungguh-sungguh merasakan
bahwa kuasa Tuhan hebat. Kita senang jadi anak Tuhan? Senang. Kita nyanyikan lagi lagu I am in right, outright, upright, downright, happy. Outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Happy all the time, selalu ceria. Hari ini sekolah minggunya selesai, ibadah sekolah minggunya. Tapi kita tetap ceria ya, menghadapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu kembali nanti minggu depan kita bersama-sama lagi. Anak-anak ingat selalu firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang selalu dikasihi Tuhan. Tuhan tahu apa keadaan kita. Kita semua bersyukur mempunyai Tuhan yang baik. Kita akan berdoa bersama. Semuanya bangkit berdiri. Tangan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memimpin sekolah minggu kami. Kami bersyukur bisa bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami menjalani hari-hari kami, agar kami tetap ceria, tetap sukacita, dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan saudara dan semua orang. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pengumuman ya. Minggu depan kita ada Mother's Day loh. Harusnya kita nyanyi biasanya, tapi karena hari minggu depan kita belum bisa bersama, anak-anak boleh persiapkan diri bikin. Misalnya mengucapin selamat hari mama, bikin sendiri bisa ya. Kalian lu kasihin ke mama pas hari Mother's Day. Mama, terima kasih sudah jaga saya, terlebih saat corona ini, saat kita semua di rumah, mama udah sibuk-sibuk masak. Ya, sibuk-sibuk bikin apapun kegiatan biar anak-anak nggak bosan. Kita berbahagia punya mama, senang kan? Nah, kita bikin dengan sungguh-sungguh, boleh sembunyi-sembunyi bikinnya rahasia. Jadi begitu hari mama kita kasihkan surprise ya buat mama. Anak-anak, ada pengumuman lagi. Ya, hari ini bertambah lausenya. Ada lause Yohanes di belakang Lauselia ya. Biasa dipanggil lause Pio. Dan minggu depan kita kembali bersama-sama. Ada pengumuman yang lain enggak? Tidak ada ya? Selesai ya semuanya? Oke anak-anak, kami bahagia bisa bersama-sama dengan kalian. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Bye-bye.